뭐 가던 길 갑시다. Bagi yang sudah like dan subscribe Oh My Film, saya doakan. Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Seorang petinju MMA yang bernama Jung Duyun sedang dalam perjalanan karena ibu dan adiknya menyuruh untuk segera pulang. Saat tiba di rumah, Duyun terkejut setelah melihat adiknya tergeletak bersimbah darah di hadapannya. Tiba-tiba seorang perampok mencekik lehernya dan dia pun makin terkejut saat melihat ibunya mengalami nasib yang sama. Karena seorang atlet MMA, Do Hyun pun dengan mudah mengalahkan semua perampok lainnya hingga ia masuk penjara. 2 tahun setelah kejadian tersebut, Do Hyun masih mendekam dalam penjara karena membunuh 3 perampok bersenjata. Dia pun sedang berusaha mengajukan banding untuk kasusnya itu. Di sebuah sekolah, tampak seorang siswa culun namun cerdas bernama Min Soul. Tak lama kemudian, wali kelas mereka datang memperkenalkan murid baru yang bernama Wong Chan. Chan ini ternyata seorang petinju dari sekolah teknik. Anehnya, Min Soul langsung ketakutan saat melihatnya seakan mempunyai dendam lama kepadanya. Di sana, Chen langsung menghajar beberapa siswa yang dianggap menantangnya. Ketika Min Soul dibuli, teman wanitanya berusaha membantu, namun ternyata malah dia yang ditampar oleh Chen. Chen kembali memukul dan menendang Min Soul hingga babak belur dan kepayahan. Soul kembali bangkit dan memegang sebuah pulpen. Disangka tak berani, Soul pun akhirnya melukai mata Wong Chan dan hal ini berakibat Min Soul dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Ketika memasuki mobil tahanan, Soul duduk di samping Do Hyun yang akan kembali ke penjara setelah menjalani sidang banding. Saat pertama kali masuk penjara, ia mendapat teman narapidana bernama Hyun Min. Di dalam sel, mereka disambut sejumlah tahanan senior yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Menurut mereka, hampir semua tahanan menghormati Sang Hyuk dengan latar belakangnya sebagai tim judo nasional. Namun tidak bagi Sunyong, napi cengos ini sering berbuat onar karena merasa dibekingi oleh Weo Jun. Bahkan mereka sengaja menjebak Sang Hyuk agar dijebloskan ke sel pengasingan oleh petugas. Saat kelompok pembuat onar itu bermain bola, Sol dan Min diperingatkan jangan sampai membuat masalah dengan Jun dan Sunyong. Namun menurut dia jagoan sebenarnya di penjara ini tetaplah Do Hyun. Meskipun dia narapidana yang terbilang masih baru, namun tidak ada seorang pun tahanan yang berani untuk mengganggunya. Saat seorang pemain cedera, San yang meminta 2 orang untuk masuk ikut dalam pertandingan. Sol yang culun ini ditinggalkan tahanan lainnya yang memilih untuk pergi. Akhirnya Min dan Sol terpaksa ikut dalam pertandingan. Karena belum pernah main bola, tendangan Sol malah mengenai kaki si Jun. Walaupun Sol sudah minta maaf, namun Jun tidak puas dan membawa Sol ke sebuah ruangan untuk dipukuli. Ketika berpapasan dengan Do Hyun, mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat mereka lengah, Sol langsung berlari untuk meminta pertolongan Do Hyun. Mereka pun meminta agar Sol dikembalikan kepada mereka, namun Do Hyun menolaknya dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Karena mereka mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan titel juara Do Hyun, ia pun akhirnya memberi pelajaran kepada mereka. Sol semakin was-was karena Jun masih menaruh dendam kepadanya. Cepat atau lambat, dia akan kembali menjadi sasaran Jun. Suatu hari, Sol mendapat kunjungan dari seseorang yang ternyata adalah Chen. Kini dia tidak bisa lagi bertinju dan sekolah karena cedera pada mata. Chen yang diselimuti rasa amarah, akan menuntut balas kepada Sol saat dia keluar dari penjara. Sol pun dibuat ketakutan dan gelisah karena masalahnya kian bertambah. Di dalam penjara, dia dibuli habis-habisan. Sedangkan di luar penjara, singa sudah siap menyantapnya. Hari demi hari Sol semakin gelisah dan lebih banyak berdiam diri. Saat Sol membuka jendela, ia melihat Do Hyun sedang melatih fisik. Kemudian Sol datang menemuinya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin. Karena dihantui oleh Chen yang akan balas dendam kepadanya, Sol kembali menemui Do Hyun dan berlari mengikutinya. Di sini, Sol ingin belajar bertarung pada Do Hyun. Namun dia menolak karena menganggap Sol tak akan sanggup untuk menjalani latihannya. Soul pun tak menyerah, dia kembali meminta bantuan Do Hyun untuk melatihnya agar tidak lemah karena sering diperlakukan tak baik oleh orang lain. Do Hyun pun memberi syarat agar Soul berlari 100 putaran mengelilingi lapangan dalam waktu 40 menit. Soul pun bertekad dan berusaha untuk mencobanya. Dia pun teringat kembali pembulian yang dilakukan oleh Chen sejak SMP yang membuatnya sakit.
Bahkan saat itu dia sudah mengadu, namun Chen semakin kejam dan membuatnya putus asa hingga sempat mencoba melakukan aksi bunuh diri. Melihat kondisi Sol yang memaksakan dan benar-benar ingin berlatih dengan tekad yang kuat, Do Hyun pun menjadi iba dan khawatir. Ia pun berlari untuk menghentikannya. Melihat kesungguhan Sol, Do Hyun pun akhirnya mau melatihnya. Keesokan hari, sipir penjara memanggil Do Hyun untuk minum kopi bersama. Dia berterima kasih karena kehadiran Do Hyun di penjara, berdampak positif bagi yang lainnya. Meskipun hasil sidangnya tak sesuai harapan, kepala sipir ini akan membantu Do Hyun apapun yang dibutuhkan. Do Hyun memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Sol agar dipindahkan bersamanya. Tanpa menunggu lama, salah satu petugas pun langsung ke ruangan Sol kemudian membawanya pindah. Dengan keheranan, Sol pun mengikuti petugas tersebut untuk pergi ke ruangan Do Hyun. Baru saja tiba, Sol langsung disuruh melakukan push-up. Tak kenal lelah, Do Hyun melatih fisik Sol terus-menerus, baik siang ataupun malam. Kemudian memberi asupan gizi yang seimbang agar otot Sol berkembang. Beberapa hari kemudian, Sol menunjukkan hasil fisiknya semakin membaik, ototnya makin membesar dan Sol mulai terbiasa untuk menikmati latihannya. Di tempat lain, Chen kini menjadi preman jalanan. Ia berhasil menumbangkan 2 orang gangster. Bos yang melihat anak buahnya kalah, hanya tersenyum. Kemudian dia memberikan penawaran kepada Chen untuk bekerja kepadanya. Chen yang sombong menolak penawaran tersebut. Di sini, bos menantang Chen untuk menangkis tamparannya. Ternyata Chen gagal dan bos pun mengatakan, jika ia ingin menjadi lebih kuat, maka ia harus bekerja dan belajar kepadanya. Dalam sesi latihan selanjutnya, Sol tampak tidak fokus karena mendapat informasi jika Do Hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Beberapa saat kemudian Min dibawa oleh anak buah Jun kemudian dipukuli oleh mereka. Sol pun membantunya dan bahkan, kali ini Sol dengan mudah menumbangkan si gendut dalam sekali pukulan. Mengetahui anak buahnya kalah, Jun langsung menantang Sol. Kemudian anak buahnya menunduk dan meminta izin kepada Do Hyun untuk membawa Sol. Disaksikan Sung Yang dan komplotannya, kini Sol harus bersiap-siap menghadapi Jun. Mereka pun akhirnya melakukan pertarungan. Karena pelatihan Sol belum tuntas dan bobot tubuh lawannya ini begitu besar, Sol akhirnya tumbang. Dalam kondisi tidak berdaya, Sol kembali bangkit dan menyerang Jun. Sampai Jun pun dibuat kepayahan. Sol terus melayangkan pukulan hingga Dong Hyun menghentikannya. Di luar penjara, Chen kini menjadi anggota gangster. Atas perintah bos barunya, dia menghajar seluruh gangster yang menjadi saingannya. Sol kembali berlatih bersama Do Hyun di lapangan. Kemampuan Sol pun semakin bagus sampai sebuah pukulan hampir mendarat di wajah Do Hyun. Namun Sol tampak sedih karena Do Hyun akan meninggalkannya karena dipindahkan ke penjara dewasa. Sebelum pergi, Do Hyun memberikan sebuah pesan agar Sol tetap berlatih dan jangan merasa takut kepada sesuatu yang menjadi kegelisahannya. Sol pun bersedih karena satu-satunya orang yang telah merubah dirinya, kini harus pergi meninggalkannya. Ketika Sol dibawa petugas pindah ke ruangan lamanya, kali ini giliran Sunyong yang menantang Sol untuk bertarung. Awalnya Sol menolak, namun Sunyong memaksanya dengan sebuah perjanjian, jika Sunyong menang, maka dia harus menuruti apa perintahnya. Dan sebaliknya, jika Sol menang, maka Sunyong akan menghentikan penindasan kepada tahanan lain. Sol terpaksa menyetujuinya. Sementara itu, Min dan tahanan lainnya sibuk membersihkan ruangan sel karena ketua mereka Sang Hyuk akan kembali datang. Ketika Sol kembali ke sana, Sang Hyuk lalu menantangnya. Dia mendapat kabar jika Sol berniat menggantikannya. Namun rupanya Sol tidak tertarik sedikit pun. Beberapa hari kemudian, tahanan lain sudah menunggu Sol untuk menyaksikan acara pertarungan. Sol sedang mendapat kunjungan kembali dari Chen. Ia mendapat informasi kalau Sol telah menjadi seorang petarung. Dan hal ini membuat Chen bersemangat menunggu Sol keluar dari penjara. Sol akhirnya muncul untuk melawan Sung Yang. Pertarungan pun dimulai. Beberapa serangan membuat Sol terjatuh, namun Sol bangkit kembali dan berusaha untuk menyerang kembali. Sampai pada akhirnya, dengan sisa tenaga Sol melakukan jurus kunci leher hingga Sunyong tak bisa bernafas dan menyerah.
Petugas penjara yang datang langsung menjebloskan mereka ke dalam sel pengasingan. Bukannya menyesal, Sol malah fokus untuk tetap menjaga kondisi fisiknya. Singkat cerita, Sol kembali dikeluarkan dari pengasinan. Saat berada di lapang, terlihat sikap Sun Young dan Jun kini telah berubah. Mereka tidak berani lagi berbuat onar. Kini para tahanan itu bergabung menjadi satu dan saling membantu satu sama lain. Sementara itu di penjara dewasa, Do Hyun mendapat siswa baru yang ingin berlatih kepadanya. Dan hal ini mengingatkannya kepada Sol. Beberapa tahun kemudian Sol akhirnya bebas dari penjara. Sebelum pulang, dia mengingat kembali perjuangan dan masa-masa indah saat berlatih kepada Do Hyun. Baru saja dia berjalan keluar penjara, Chen sudah berdiri menantinya. Sol kembali mempertanyakan apa salahnya hingga Chen terus mengejarnya. Namun nampaknya Chen tak peduli dan dia ingin agar pertarungan segera dilakukan. Berbeda dengan yang dulu, kini Sol melancarkan pukulan hingga Chen meringkik kesakitan. Pertarungan semakin sengit antara Sol dan Chen. Dengan penuh amarah di dada, Chen terus menyerang hingga Sol pun terjatuh dan kepayahan. Dalam posisi tak berdaya, Sol teringat pepatah Do Hyun agar jangan menyerah dan jangan menjadi beban orang tua. Ia teringat jurus rahasia yang ditunjukkan Do Hyun yaitu pukulan rotasi yang bisa menyebabkan efek lebih parah. Chen pun dibuat babak belur dan tak berdaya. Dengan teknik yang telah diajarkan Do Hyun saat di penjara, kini Sol lebih kuat dan mampu menyerang Chen dengan kemampuan yang dimilikinya. Sekarang Chen pun dibuat tak berdaya dan kepayahan. Setelah mengalahkan Chen, Sol pun pergi. Di akhir film, Sol datang ke penjara untuk mengunjungi Do Hyun. Ia langsung tersenyum dan senang saat melihat muridnya itu menjadi seorang petarung dan berhasil mengalahkan seseorang yang telah menindasnya. Film pun berakhir.